Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membaca atau membahas surat An-Nisa ayat 101. Adapun terjemahan dari surat An-Nisa ayat 101 ini adalah sebagai berikut. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan firman di atas, Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Muzammil 20. Sebagaimana kita ketahui, dalam ayat 101 ini Tuhan berfirman, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, itu maksudnya adalah bila kalian melakukan safar di berbagai negeri. Sebagaimana juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Allah telah berfirman dalam ayat 101 yang kita bacakan tadi, yang artinya di antaranya kalimat tersebut dalam ayat tersebut adalah, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar solatmu. Jadi di sini maksudnya adalah untuk meringankan solat, bisa dari sisi jumlah rakaatnya, yaitu dengan memendekkan solat rubaiyah, yaitu solat yang 4 rakaat, yaitu solat zuhur, asar, dan isya, jadi menjadi 2 rakaat. Sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama dari ayat tersebut. Ayat tersebut mereka gunakan sebagai dalil yang menunjukkan tentang mengqashar salat di dalam safar. Namun mereka berselisih pendapat dalam hal tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa safar tersebut haruslah safar yang bersifat ketaatan atau ibadah. Seperti misalnya safar untuk berjihad, pergi haji atau umroh, safar untuk menuntut ilmu, berziarah, dan lain sebagainya. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Atha. Dan pendapat yang serupa juga diriwayatkan oleh Malik rahimahullah. Lantaran zahir dari firman Allah Ta'ala pada ayat 101 tersebut, itu adalah diantaranya adalah kalimatnya yang berbunyi, yang artinya, jika kamu takut diserang orang kafir. Adapun di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak diisyaratkan bahwa safar untuk ibadah, bahkan cukup untuk perkara yang mubah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memubahkan baginya memakan bangkai dan dalam kondisi darurat, kecuali dengan syarat dia tidak bermaksiat dengan safarnya itu. Itu adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam selain mereka. Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa safar tersebut itu bersifat mutlak, baik safar itu mubah maupun haram. Sampai pun jika seseorang melakukan safar maksud dengan untuk membegal atau merampok dan meneror orang-orang, maka dia tetap berpendapat ruksah untuk mengqashar salat karena adanya kemutlakan safar. Itu adalah pendapat Abu Hanifah, As-Tsauri, dan Daud rahimahumullah. Lantaran keumuman ayat tersebut.
Akan tetapi jumhur ulama menyelisihi pendapat mereka. Dalam ayat 101 yang telah kita bacakan di atas, Allah telah berfirman yang artinya jika kamu takut diserang orang kafir. Jadi maksud di sini adalah bisa jadi hal itu diinterpretasikan menurut Safar yang sering terjadi pada saat turunnya ayat tersebut. Karena sesungguhnya pada permulaan Islam sesudah hijrah, kebanyakan safar yang mereka lakukan dipenuhi oleh bahaya yang menakutkan. Bahkan mereka tidak pergi melakukan safar, melainkan untuk peperangan massal atau di dalam sekelompok pasukan khusus. Pada masa itu, seluruh kabilah Arab itu merupakan musuh perang terhadap Islam dan para pemeluknya. Bila mantuk diinterpretasikan dalam bentuk umum atau berdasarkan suatu kejadian, maka dia tidak mempunyai mafhum. Artinya sama seperti firman Allah pada surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Atau seperti firman Allah dalam surat An-Nisa 23, dan anak-anak istri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian dari istri kalian. Dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku berkata, Allah berfirman, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Ini adalah ayat 101 yang telah kita bacakan tadi. Akan tetapi saat ini orang telah merasa aman. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, dahulu juga pernah aku merasa heran seperti yang kamu rasakan sekarang. Aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Maka beliau menjawab, itu adalah sedekah Allah, sedekah kepada kalian. Maka terimalah sedekah itu oleh kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ahlu Sunan, yaitu Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahullah. At-Tirmizi rahimahullah berkata hadis itu hasan sahih. Ali bin Al-Madini rahimahullah berkata hadis itu sahih dari Umar radhiyallahu anhu. Dan hadis itu tidaklah dihafal melainkan dari jalan tersebut oleh para pewarinya yang ma'ruf. Adapun Ibnu Abi Syaibah rahimahullah meriwayatkan dari Hanzalah Al-Hazza, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang sholat dalam keadaan bersafar. Maka dia pun menjawab 2 rakaat. Lalu aku pun berkata, lalu mana pengamalan firman Allah jika kamu takut diserang orang-orang kafir, seperti yang dijelaskan dalam kalimat dalam ayat 101 surat An-Nisa. Karena sekarang kan kita sudah merasa aman. Dia Ibnu Umar menjawab, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Ibnu Abi Syaibah rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami pernah melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat di antara kota Makkah dan kota Madinah. Padahal ketika itu kami sedang dalam kondisi aman dan tidak mengkhawatirkan apapun di antara kota Makkah dan kota Madinah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan At-Tirmizi rahimahullah. Dan dia berkata hadis ini sahih. Adapun Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dari kota Madinah menuju Makkah, dan beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sampai kami pulang kembali ke kota Madinah.
Aku, dalam hal ini seorang perawi yang bernama Yahya bin Abu Ishaq, berkata, apakah kalian sempat bermukim di kota Mekah beberapa waktu? Dia, Anas, menjawab, kami bermukim di sana, yaitu di kota Mekah, selama 10 malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Haritsah bin Wahab al-Huzai radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah melaksanakan sholat zuhur dan asar bersama Nabi SAW di Mina bersama banyak orang dalam kondisi yang aman dan dilaksanakan secara 2 rakaat. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah rahimahullah. Adapun Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah melaksanakan sholat 2 rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, juga bersama Utsman di awal-awal kepemimpinannya. Kemudian dia menyempurnakannya 4 rakaat. Demikian halnya diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dari hadis Yahya bin Sa'id al-Qatan rahimahullah. Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid. Dia berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah sholat memimpin kami di Mina 4 rakaat. Lalu hal itu dipertanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dia pun mengucapkan istirja atau ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia, Ibnu Mas'ud, berkata, aku pernah melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW di Mina 2 rakaat. Aku pernah melaksanakan sholat bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di Mina 2 rakaat juga. Dan aku juga pernah melaksanakan sholat bersama Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu di Mina 2 rakaat. Seandainya aku masih mendapatkan bagian pahalaku dari 4 rakaat, yaitu 2 rakaat yang diterima. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis-hadis tersebut menunjukkan secara tegas bahwa untuk mengqashar sholat tidak disyaratkan adanya rasa takut. Oleh karena itu, ada di antara para ulama yang berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan mengqashar sholat di sini adalah mengqashar tata caranya, bukan jumlah rakaatnya. Itu adalah pendapat Mujahid, Ad-Daha, dan As-Sudi rahimahullah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Mereka juga bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata, dahulu sholat itu diwajibkan 2 rakaat, baik di saat safar maupun di saat hadar. Lalu sholat safar pun ditetapkan 2 rakaat, sedangkan sholat hadar ditambahkan 2 rakaat. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai rahimahullah. Dan mereka berkata, apabila hukum asal sholat dalam safar adalah 2 rakaat, maka mungkin yang dimaksud dengan qashar yang ada di dalam ayat ini adalah mengqashar jumlah rakaat salat. Karena yang merupakan hukum asal tidak perlu dikatakan padanya, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Masih ada dalil yang lebih jelas dan tegas daripada itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, salat safar adalah 2 rakaat, salat Idul Adha adalah 2 rakaat, salat Idul Fitri adalah 2 rakaat, dan salat Jumat adalah 2 rakaat. Sempurna dan bukan qashar.
Berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan isnadnya sahih menurut persyaratan Muslim rahimahullah. Adapun Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahullah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Allah Ta'ala mewajibkan sholat lewat lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat pada saat hadar, 2 rakaat pada saat safar, dan 1 rakaat pada saat sholat khauf. Hadis tersebut sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa hukum asal sholat itu adalah 2 rakaat. Akan tetapi ia ditambahkan pada saat sholat hadar. Ketika hal itu telah ditetapkan, maka sah saja jika dikatakan bahwa sholat hadar diwajibkan 4 rakaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Akan tetapi hadis Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum sepakat bahwa sholat safar adalah 2 rakaat. Dan dia itu sempurna, bukan qasar. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu. Bila kondisinya memang demikian, maka yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu, itu adalah mengqasar tata caranya. Sebagaimana yang dilakukan dalam salat khauf. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sebagaimana ayat 101 dari surat An-Nisa. Oleh sebab itu, Allah berfirman setelah itu pada ayat 102 yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, maksudnya sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, dan seterusnya. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan maksud dari mengqasar di dalam ayat tersebut dan menyebutkan sifat dan tata caranya. Oleh karena itu, ketika Al-Bukhari rahimahullah membuat tema kitab salat khauf, dia memulainya dengan firman Allah, yaitu pada ayat 101 surat An-Nisa, yaitu, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu, dan seterusnya. Sampai dengan ayat 102 yang artinya sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Demikianlah yang dikatakan oleh Ad-Daha rahimahullah. Jadi itu dilakukan ketika peperangan terjadi, yaitu seseorang yang menunggang hewan tunggangan melaksanakan sholat 2 rakaat kemanapun dia mengarah. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Usaid bahwasanya dia berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami menemukan di dalam kitab Al-Quran tentang mengqasar salat khauf, namun kami tidak menemukan tentang mengqasar salat musafir. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami telah melihat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu amalan, maka kami pun mengerjakannya. Orang tersebut, yaitu Umayyah bin Abdullah, telah menamakan salat khauf dengan qasar sambil mengalihkan ayat tersebut kepadanya, bukan kepada qasar salat musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menetapkan akan hal itu, lalu dia berhujjah tentang qasar salat di dalam safar dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bukan dengan nas Quran. Ada yang lebih jelas dan tegas daripada itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dari Sima Al-Hanafi. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang salat safar. Lalu Ibnu Umar menjawab, 2 rakaat sempurna, bukan qasar. Sesungguhnya qasar itu hanyalah salat khauf. Aku pun bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan salat khauf? Ibnu Umar menjawab, imam melaksanakan sholat 1 rakaat dengan kelompok pertama. Lalu kelompok pertama itu menempati posisi kelompok kedua. Dan kelompok kedua menempati posisi kelompok pertama itu. Lalu imam melaksanakan sholat 1 rakaat bersama mereka. Jadi imam melaksanakan sholat 2 rakaat, sedangkan masing-masing kelompok tadi melaksanakan 1 rakaat, 1 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.